Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Alfisya Faza dengan NIM 2410911220008. Saya mahasiswi dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana Universitas Lambung Mangkurat dengan dosen mata kuliah yaitu Bapak Dr. Oskia Iliandri, Magister Kesehatan. Di video kali ini kita akan membahas topik yang mengenai tentang anatomi, lebih tepatnya anatomi yang muskuloskeletal, dengan 3 pembahasan utama, yaitu yang pertama itu kita akan membahas tentang membri superioris, kemudian dilanjutkan dengan regiotorakiks atau dada, dan diakhiri dengan pembahasan vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Langsung saja dimulai untuk regio membri superioris. Ini apa sih? Jadi regio membri superioris ini itu simpelnya adalah bagian ekstremitas atas. Jadi kan manusia itu ada punya 2 ekstremitas, yang atas maupun yang bawah. Untuk bahasa yang lebih simpelnya lagi adalah alat gerak gitu loh, atas dan bawah. Nah, untuk regio membri superioris ini terdiri dari 8 regionya masing-masing. Yang pertama ada regio scapularis atau belikat, kemudian pectoralis, dada, kemudian ada axillaris, ketiak, deltoidea, bahu, brachii, lengan atas, kemudian cubiti, siku, antebrachii itu lengan bawah, dan yang terakhir itu regio ke-8 yaitu regio manus et digitorum, manus, tangan dan jari-jari tangan. Langsung saja kita masuk ke yang pertama ini, seperti yang kita bahas nanti kan muskuloskeletal. Jadi kita bakalan bahas dulu tentang muskulonya, baru kita bahas skeletalnya. Atau yang pertama kita bahas dulu ototnya. Nah, jadi pada otot ekstremitas atas sendiri itu meliputi mulai dari bahu, kemudian dari braki dan siku, kemudian antebrachii sampai ke tangan. Jadi seperti yang dilihat di foto di sini ada beberapa muskulus, ada banyak sebenarnya, dan beberapa mungkin kita bisa sebutkan. Yang paling terkenal mungkin ada muskulus biceps brachii, biceps yang orang-orang biasanya sebut. Kemudian ada muskulus brachioradialis dan muskulus-muskulus lainnya. Kemudian di foto yang sebelah kanan, di sini kita bisa lihat ada muskulus teres minor, major. Terus ada juga biceps bagian belakang dari brachii. Kemudian ada muskulus brachialis, kemudian ada olecranon dan lain-lain. Sekarang kita membahas tentang tulangnya. Di balik otot itu kan ada tulang, jadi kita bahas lagi tentang skeletalnya. Nah, di sini ada tulang secara keseluruhan dulu dari ekstremitas atas. Mulai dari di situ ada clavicle, kemudian ada scapula, humerus, kemudian ada ulna radius dan juga phalanx, carpals, metacarpals dan phalanx. Nah, di sini ada foto-foto yang lebih detailnya tentang yang pertama itu ada clavicula dan scapula. Kemudian di sini juga ada penunjukannya dari berbagai regio yang ada di clavicula dan scapula sendiri. Kemudian ada juga foto humerus yang di sebelah kiri, kemudian di tengah itu foto radius, dan terakhir yang sebelah kanan itu ulna. Kita kembali sedikit kepada clavicula dan scapula. Di clavicula itu bisa dilihat ada penunjukan. Yang pertama kita bakal mention tentang tuberculum conoideum, terus juga ada linea trapezoidea, kemudian ada extremitas acromialis dan lain-lain. Kemudian untuk di scapula sendiri itu ada beberapa penunjukan lain, dan di sini ada 3 gambar berbeda dari sudut berbeda dari penangkapan gambarnya. Jadi yang di sisi atas scapula sisi kiri atas itu tuh pengambilan dari dorsal, kemudian di sebelahnya itu pengambilan dari lateral, dan di bawah itu pengambilan dari sisi ventral tubuh. Kemudian dari penunjukannya sendiri, di situ ada incisura scapulae, fossa suprapinata, spine scapulae, kemudian ada fossa subscapularis, kemudian acromion dan cavitas glenoidalis atau ruang glenoidalis. Kemudian lanjut ke humerus. Di situ ada 2 gambar pada bagian-bagian humerus. Itu yang pertama adalah gambar keseluruhan humerus dari
yang diambil dari sisi ventral. Kemudian di sebelah kanannya itu merupakan zoom out atau gambar pembesaran dari ujung pangkal atas dari humerus sendiri. Jadi kalau misalnya kita lihat pada tangan kita, pada lengan kita, mohon maaf, bagian braki itu disusun dari tulang humerus ini. Jadi lengan atas itu adalah tempat humerus tersebut. Kemudian lanjut, di situ ada penunjukannya. Yang kita zoom out itu ada bagian kaput humeri. Kemudian lanjut ke gambar yang kedua, itu ada bagian radius. Untuk bagian radius itu sendiri ada penunjukannya. Jadi ada yang sebelah kiri, tengah, dan juga kanan. Dari sisi gambarnya dulu, untuk yang sebelah kiri itu dia lihat dari ventral tubuh, kemudian di tengah itu dari dorsal, dan di sebelah paling kiri itu yang dilihat dari ulnar. Nah, untuk penunjukannya sendiri pada radius ini ada caput radii, kemudian column radii, tuberositas radii, margo interoseus, kemudian juga ada incisura ulnaris dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke bagian ulna. Ada di situ juga bisa dilihat beberapa penunjukannya. Untuk radius dan ulna sendiri, kalau misalnya kita raba dari lengan bagian bawah atau antebrakii, itu untuk ulna itu bisa kita raba sejajar pada jari kelingking kita. Sedangkan untuk radius itu sejajar pada jari jempol atau ibu jari. Selanjutnya, kita akan masuk ke topik kedua, yaitu regiotoraks. Regiotoraks ini meliputi segala bagian yang ada di dada kita. Jadi mulai dari bahu, kemudian ke dada, sampai ke bagian bawah yang ada di tulang iga. Jadi kita bahas dulu ototnya. Di sini ada gambar otot-otot dinding toraks dan abdomen, tapi kita fokus aja ke penunjukan muskulus atau otot yang ada di bagian toraksnya. Dan ini gambarnya dilihat dari ventral tubuh. Kemudian di sini ada beberapa penunjukan yang diberi penunjukan yang di bold. Yang pertama ada musculus pectoralis minor, kemudian ada yang mayor, kemudian ada musculus sternalis var. Kemudian kita lanjut sedikit mengambil dari ekstremitas atas, itu ada tulang selangka, belikat. Tapi yang terkhusus yang kita akan bahas pada torakik ini adalah tulang rusuk dan juga sedikit tentang vertebra. Baik untuk tulang yang ada di toraks atau dada sendiri, itu ada beberapa penunjukan yang bisa dilihat di gambar. Jadi ada dua sisi dari gambar ini. Yang sebelah kiri itu gambarnya diambil dari ventral, kemudian yang di kanan itu diambil dari dorsal atau dari punggung tubuh kita. Misalnya kita lihat dari gambar yang sebelah kiri dulu, yang dilihat tulang-tulang yang dilihat dari arah depan ventral kita. Di situ ada sternum, cartilago costalis, kemudian ada apertura thoracis superior, kemudian di bawahnya ada yang inferior, kemudian juga ada angulus sterni dan cartilago costalis. Ya, sudah dibahas dari cartilago costalis. Sekarang untuk gambar yang di sebelah kanan sendiri, kalau kita masukkan juga yang di bagian leher kita, itu ada tulang belakang atau vertebra. Vertebra yang pertama itu yang paling atas, itu di leher, itu ada atlas, kemudian dilanjutkan oleh aksis, kemudian ada vertebra cervicalis, itu ada 7 vertebra, kemudian dilanjutkan dengan 12 vertebrae thoracis gitu. Jadi yang ada di bagian dada. Nah, kemudian pada tulang iga sendiri, seperti yang kita bisa lihat masih di bagian sisi yang sebelah kanan, itu di yang pertama itu ada penunjukan costae verae. Yang di penunjukan yang pertama itu adalah costae verae, itu yang 1 sampai 7. Kemudian ada yang lanjut 8 sampai 12. Kemudian terakhir yang 2 di akhir itu yang kecilnya, itu yang di akhir yang paling kecil itu
11 dan 12. Kenapa itu diberikan penunjukan tambahan? Karena itu adalah tulang iga yang tidak nyambung sampai ke depannya. Jadi dua yang paling akhir itu tidak menyambung ke depannya, seperti iga yang ada di atas tulang rusuk yang ada di atas, yang mereka itu tersambung dengan cartilago costalisnya. Begitu. Kemudian kita lanjut dari tulang dada, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu vaskularisasi dan juga inervasi. Vaskularisasi ini simpelnya adalah sistem vena dan arteri atau pembuluh darah yang ada di yang kita bahas ini, muskuloskeletal, terutama pada bagian ekstremitas superior dan juga bagian toraks. Kemudian untuk inervasi ini adalah sistem nervus atau saraf yang ada di lagi-lagi ekstremitas superior dan juga toraks yang sudah kita bahas. Masuk ke vaskularisasi dulu, kita melihat pada ekstremitas atas. Jadi di gambar sebelah kiri itu ada arteri dilambangkan dengan warna merah, biasanya arteri. Kemudian di sebelah kanan itu ada vena. Kemudian yang hijau-hijau itu limfe. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari penunjukannya, itu ada arteri yang sebelah kiri itu ada axillaris, brachialis, kemudian ada arteri radialis, ulnaris, dan berbagai macam arteri lainnya yang bisa dilihat di gambar. Kemudian untuk vena sendiri, bisa kita lihat di sana ada penunjukan vena cephalica, basilica, kemudian ada vena mediana cubiti, kemudian juga ada mediana antebrachii, dilanjut dengan vena cephalica antebrachii, basilica antebrachii, kemudian di paling bawah itu ada arcus venosus palmaris superficialis. Kemudian kalau misalnya kita mention juga beberapa limfenya, pembuluh-pembuluh limfe lengannya, itu bisa kita lihat yang hijau-hijau itu ada nodi lymphoidei axillaris, kemudian juga ada pembuluh limfenya itu kolektor limfe superficial yang dipanahi oleh gambar yang ada di tengah itu. Kemudian lanjut untuk vaskularisasi pada toraks, bagian toraks. Di bagian atas itu yang gambarnya gambar arteri merah, yang ada gambar pembuluh darah yang berwarna merah itu arteri. Kemudian di bagian bawah gambar itu ada yang vena. Penunjukan yang ada di arteri pada toraks itu sendiri itu seperti yang bisa kita lihat, ada arteri intercostalis posterior, kemudian arteri thoracica interna, kemudian ada musculoprenica dan lain sebagainya. Kemudian untuk vena sendiri yang warna biru di gambar bagian bawah itu bisa kita mention vena intercostalis superior dextra, kemudian yang superior sinistra yang sebelah kirinya, kemudian ada vena azygos, vena thoracica interna, dan vena intercostalis anterior, dan vena-vena lain yang ada di penunjukan pada gambar. Kemudian kita ke gambar yang terakhir pada presentasi ini, yaitu tentang inervasi. Jadi inervasi ini saya ambil pada ekstremitas atas. Inervasi ini seperti yang sudah dibahas tadi, itu adalah sistem saraf yang ada di yang kita bahas ini khusus ke muskuloskeletal bagian ekstremitas atas. Nah, inervasi pada lengan ini merupakan cabang dari plexus brachialis. Plexus brachialis ini memberikan cabang nervus-nervus kecil pada lengan. Jadi dari bahu kemudian ke lengan atas, kemudian siku dan lengan bawah sampai ke tangan, itu dia memberikan banyak sensoris atau movement, pergerakan oleh sendi, kemudian juga pergerakan lengannya. Jadi dengan kita menggerakkan lengan dan segala macamnya itu adalah hasil dari kontraksi yang disampaikan oleh persarafan atau sistem inervasi ini sendiri. Jadi bisa kita lihat dari inervasi yang ada di lengan yang di sini kita melihat dari lengan sisi kanan, lengan kanan. Dilihat dari ventral itu bisa kita mention beberapa penunjukannya, yaitu yang pertama itu adalah nervus medianus, kemudian ada nervus axillaris,
ulang. Jadi dari penunjukan yang ada di bagian nervus yang ada di lengan ini bisa kita mention beberapa penunjukannya, yaitu yang pertama itu adalah nervus medianus, kemudian ada nerve axillaris, nervus musculocutaneus, kemudian radialis, ulnaris, kemudian cutaneus brachii medialis dan antebrachii medialis. Dan ada banyak nervus lainnya dari lengan atas ke siku kemudian sampai ke tangan yang bisa kita lihat seperti pada di gambar yang ada di slides. Baik, untuk penjelasannya di video kali ini saya kira cukup sampai di sana. Terima kasih dan kita akan lanjut ke video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.